Seperti judul dalam video ini, saya akan membuat filter biofoam untuk akuarium. Yang pertama, kalian harus sediakan busa cuci piring seperti ini, minimal 3 biji. Lalu saya juga sudah menyediakan pipa seperti ini, dan sudah saya cetak menggunakan adukan semen yang saya cetak menggunakan bekas botol minum. Nah, bentuknya seperti ini, kurang lebih tingginya 1 cm, supaya ini nantinya bisa tenggelam di dalam akuariumnya. Setelah itu kita akan mengeringkan cetakan ini kurang lebih 3 hari supaya dia benar-benar kering. Pipa biru ini saya cari dari bekas rak sepatu, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Saya tidak menggunakan pipa paralon karena saya hanya menggunakan barang seadanya di rumah. Nah, ini proses perendaman pada cetakan yang tadi sudah kering ya. Pastikan cetakan itu harus benar-benar kering, dan kita akan merendamnya selama 3 hari lagi supaya zat-zat pada semen tidak mengganggu kesehatan pada ikan. Lalu jika sudah direndam 3 hari, kita akan melubangi bagian pipa ini kurang lebih 1 cm jaraknya, dan untuk lebarnya per diameter sekitar 5 milian. Untuk melubanginya kita cukup menggunakan solder dan dari ketinggian 10 cm dari bawah ke atas. Dan oh iya, pipa ini tingginya 20 cm, jadi setengah saya lubangi dan setengah lagi saya tidak lubangi, jadi 10 cm 10 cm ya teman-teman. Dan inilah setelah jadi pelubangannya, saya bersihkan, lalu kita paskan dari 3 kapas ini, kapas busa. Kita akan melubangi busa ini tepat di tengah-tengahnya. Kita lepas plastiknya dulu, dan jangan lupa di bagian biru-birunya seperti ini kita harus lepas, dan kita tidak menggunakannya. Kita hanya cukup menggunakan busa yang warna kuning ini seperti ini, dan nantinya kita akan potong busa ini menjadi ukuran yang persegi 4, jadi panjang dan lebarnya harus sama. Kita ukur, karena ini panjangnya lebarnya sekitar 8 cm, ini kita ukur lebarnya 8 cm dan panjangnya sekitar 10 cm. Jadi kita akan potong busa ini menjadi panjang 8 cm dan lebarnya 8 cm supaya dia menjadi pas ukuran persegi 4. Untuk memotongnya cukup menggunakan cutter yang baru ya teman-teman, harus tajam karena supaya untuk hasil yang lebih maksimal atau hasil yang lebih rapi. Kalian bisa membuatnya lebih rapi dari video ini karena ini hanya contoh supaya kalian bisa memahaminya. Dan pastikan panjang dan lebarnya harus sama, sekitar 8 x 8 cm. Kita memotongnya harus benar-benar hati-hati. Jika dirasa sudah terpotong semua seperti ini dan ukurannya menjadi pas, nah ini presisi, kita akan melubanginya pada tengah-tengah busa, langsung menggunakan pipa atau menggunakan alat lain. Di sini saya hanya menggunakan pipa ini untuk melubanginya, dan kita cukup menekannya sekuat mungkin. Kita bisa merapikannya menggunakan cutter. Nah, kurang lebih seperti ini, pas di tengah-tengahnya. Dan kita akan melubanginya dari kedua busa ini juga. Nah, inilah hasil dari 3 perlubangan pada busa. Jika dirasa ada yang kurang rapi, kalian bisa menyisirnya atau menyeset busanya menggunakan cutter yang sudah kalian pakai tadi. Dan jangan lupa bagian atasnya kalian harus menutupnya atau mengencangkan menggunakan sisa potongan busa. Ini fungsinya agar busa tidak naik ke atas dan busa tetap
rapi ya, atau tidak tergeser, karena ini busanya potong-potongan, kita tidak menggunakan busa blok. Jadi yang ditakutkan nantinya busa bisa bergeser-geser, tapi kalau kita kencangkan menggunakan seperti ini, dia akan lebih kuat dan tidak akan tergeser terkena tiupan pada aeratornya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, busa akan semakin kuat dan tidak akan naik ke atas walaupun tertiup pada angin aeratornya. Setelah itu kita juga sediakan selang aerator beserta ini batu aeratornya juga. Dan untuk penutupnya ini saya menggunakan tutup bekas lem, dan kalian bisa mencari menggunakan tutup apa saja, dan sudah saya lubangi juga menggunakan solder supaya hasilnya lebih maksimal. Dan kalian juga untuk memasukkan batu aeratornya jangan terlalu mendasar, kita lebih ke ataskan kurang lebih 2 cm dari bawah. Dan jangan lupa pastikan selangnya posisi tegak seperti ini, lalu kita akan mencobanya langsung ke akuariumnya. Nah, inilah akuarium yang akan kita gunakan, dan saya mematikan lampunya terlebih dahulu supaya takutnya nanti ada aliran listrik, jadi saya matikan. Nah, sebelumnya jangan lupa kalian remas-remas dulu bagian busanya supaya air dalam busa ini lebih menyerap dan biofilm ini tetap tenggelam. Jika tidak diremas-remas nantinya filter ini akan mengapung ya teman-teman, jadi harus kita remas dulu, keluarkan anginnya. Jika dirasa sudah tenggelam, langsung kita coba tes masukkan selangnya ke dalam aerator. Kita sambungkan gitu, maksudnya sambungkan selangnya langsung ke selang mesin aeratornya seperti ini. Kita akan melihat, nah ini sudah terlihat bahwa aeratornya berjalan. Nah, seperti inilah teman-teman hasil dari pembuatan biofilm kita hari ini. Semoga bermanfaat dan ini sangat efektif untuk mengurangi bau pada air akuarium kalian. Terima kasih, dadah.